Oke, selamat siang, pagi, atau malam, dimanapun Anda berada. Jadi perkenalkan, saya Faisal Rahmat, atau boleh Anda manggil saya Faisal, atau Dr. Rahmat, or whatever you like to call me. Saya saat ini adalah asisten profesor, ya, atau lektor di FTSL, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang penulisan karya ilmiah ya. Jadi ini terdiri dari beberapa parts atau modules. Ini kita berbicara tentang penulisan karya ilmiah dari mengapa karya ilmiah itu penting sampai detailnya, dan juga ujungnya itu adalah nanti ada tentang bagaimana kita bisa konsisten dalam membuat karya ilmiah. Baik, nah ini dalam rangka mengukur gitu ya, seberapa efektif modul-modul ini. Jadi di bawah situ ada link menuju pretest ya. Jadi nanti saya mau minta tolong untuk yang nonton, untuk Anda coba pretestnya, dan nanti di ujung nanti kita coba juga post testnya, biar nanti bisa kita bandingkan seberapa efektif modul-modul ini, dan juga eh, apa yang bisa menjadi perbaikan ke depan. Baik, nah saya mulai dari mengapa penulisan karya ilmiah itu penting. Pertama, pada dasarnya riset ya gitu, atau karya ilmiah itu merupakan luaran dari riset ya. Jadi terutama buat teman-teman yang berada di akademik gitu ya. Salah satu dari tridharma universitas itu adalah pendidikan, pendidikan atau pengajaran, ya, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan itu pada dasarnya adalah kita mendidik orang lain ya, atau generasi-generasi baru di bidang ilmu yang kita tekuni. Sementara kalau pengabdian masyarakat itu adalah mengaplikasikan apa yang kita tahu untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, masalah nyata, gitu ya. Sementara kalau penelitian itu tentunya adalah kita mencoba memahami dan mengembangkan keilmuan kita. Nah, sesungguhnya salah satu bentuk dari eh, tanggung jawab sebuah penelitian adalah apa yang kita tahu itu kemudian didiseminasikan. Nah, diseminasinya ini ada dalam bentuk ke media massa, gitu ya. Itu untuk general public, ada dalam bentuk masuk ke materi pendidikan, itu untuk di inside academia, dalam akademia ke generasi baru, jadi penajaman materi. Dan tentunya dalam konteks spesifik ada dalam bentuk karya tulis ilmiah, yang ini adalah sebenarnya target marketnya itu adalah dunia akademik itu sendiri terutama ya. Jadi kolega kita di luar sana gitu ya, dan sesama peneliti, dosen, mahasiswa juga yang kemudian nanti akan membaca kita, dan terutama dalam bidang yang sama ikut bersama-sama untuk bersaing atau berkolaborasi mengembangkan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi itu sebenarnya target utama dari sebuah eh, karya tulis ilmiah. Nah, kemudian eh, nah karya ilmiah ini tentunya dia bahasanya berbeda gitu ya dengan eh, pengajaran ya. Konten pengajaran itu tentunya mungkin dia nanti ada step by step gitu ya. Menyampaikan ilmu yang sudah matang atau mature. Kemudian kita ada metodologinya sendiri untuk bagaimana kita menyampaikan kepada mahasiswa, membuat mereka mengerti, testing segala macam gitu ya. Itu ada bidangnya sendiri. Ada juga kalau untuk penulisan artikel ilmiah untuk publik, gitu ya, itu tentunya kita tidak bisa menggunakan bahasa yang terlalu spesifik atau jargon-jargon yang spesifik, gitu ya. Kita cenderung diminta untuk menyampaikan dalam bahasa yang publik mengerti, yang lebih simpel, yang langsung kena, gitu ya. Mungkin ada 5-10 menit baca itu tertangkap maksudnya apa.
Dan dalam tulisan-tulisan populer yang panjang sekalipun gitu ya, seperti opini atau apapun, ini sangat sebisa mungkin dihindari untuk menggunakan bahasa yang terlalu detail. Karena tujuannya adalah kita eh, menginformasikan dari apa yang kita tahu sebagai orang-orang yang sangat mendalami bidang ini kepada publik yang mungkin pengetahuannya itu luas namun terbatas dalam kedalamannya gitu ya. Nah, sementara di sisi lain di karya tulis ilmiah itu tulisannya ini lebih disusun secara sistematis gitu ya, berdasarkan kajian atau metode ilmiah yang baku dan tujuannya itu adalah untuk menyampaikan hasil dari penelitian kita. Jadi proses penelitian dengan proses publikasi itu dua hal yang saling berkaitan tapi sebenarnya proses yang berbeda gitu ya. Masing-masing ada metodologi sendiri. Nah, tentunya tujuan tujuan karya ilmiah ini target marketnya tadi adalah dunia akademik atau akademia gitu. Kemudian tujuannya adalah menyebarluaskan pengetahuan yang baru kita dapatkan gitu ya, dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tersebut gitu ya, sesuai dalam bidang-bidangnya. Kemudian juga ini sisi lainnya tentunya kalau misalnya kita di akademik juga itu kita dituntut ya untuk membuat produk penelitian, tapi itu mungkin sisi logistik gitu ya. Misalnya ada mahasiswa pasca sarjana diminta lulus gitu ya, lulus harus ada artikel ilmiahnya gitu ya. Nah, atau dosen gitu ya, diamanahi proyek penelitian, kemudian harus ada luarnya itu logistik. Tapi saya lebih sepakat kalau misalnya we are doing research uh, mostly karena kita suka bidangnya, begitu ya. Because we like. Ya. Oke. Nah, ini karya ilmiah itu banyak ya, banyak sekali jenisnya. Itu ada dalam bentuk apakah dia yang paling umum ya, original research gitu ya, riset baru. Gitu. Riset baru ini dia sifatnya adalah meneliti hal yang baru, yang mana kita mengisi gap atau kekosongan dari topik spesifik di bidang kita. Itu ada juga yang sifatnya review artikel. Review artikel ini adalah pada dasarnya adalah kita mereview misalnya bidang kita ini spesifik sudah sejauh mana. Contohnya misalnya bidang saya ya, bidang saya adalah optimasi bendungan, optimasi bendungan. Nah itu contoh review artikel yang bisa saya tulis adalah mereview misalnya dalam baru-baru ini, dalam satu dekade terakhir ini, topik mengenai optimasi bendungan itu sudah sampai mana, apa saja yang dilakukan dan ke depannya apa. Gitu. Itu salah satu contoh. Atau misalnya riset spesifik di eh, suatu daerah aliran sungai, Sungai Citarum misalnya. Sejauh ini risetnya sudah sampai mana dan ke depannya apa. Itu review artikel. Ada juga misalnya untuk artikel review tapi bentuknya adalah komentar atau sanggahan gitu ya. Jadi misalnya seseorang mengeluarkan suatu teori gitu ya, atau suatu temuan, interpretasi temuan tersebut, kemudian dipublikasikan. Di sisi lain, ada yang mengolah data yang sama atau mengkritisi paper tersebut, kemudian membuat sanggahan. Ya. Itu bisa berbalas-balasan terus ya, sampai dalam orde tahunan gitu ya. Itu bisa kayak gitu ya. Jadi tujuannya sama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang masing-masing. Nah, tentunya efek-efek dari ini adalah yang paling utama adalah ilmu yang berkembang, gitu, ya. Bidang ilmu yang berkembang. Jadi ilmu yang berkembang itu akan sebaik riset-riset yang dia lakukan. Dan itu tentu terkait kepada kualitas dari perisetnya dan sistem yang mendukung riset tersebut. Nah, di sisi lain itu nanti juga bisa berefek kepada solusi bagi permasalahan nyata yang berbasis penelitian-penelitian tersebut. Dan tentunya kalau secara logistik lagi ya, itu ada efeknya terhadap reputasi peneliti maupun institusi dari
peneliti tersebut. Nah, sekarang kalau kita misalnya bicara tentang pipeline ya, pipeline dari apa namanya? Pipeline dari proses penelitian ini. Nah, sorry, pipeline dari proses menulis karya ilmiah ini. Nah, tentunya ujungnya itu penulisan karya ilmiah itu merupakan ujung dari penelitian ya, proses penelitian. Jadi setelah Anda misalnya meneliti, melakukan penelitiannya, selesai, wrap up, nah kemudian di sini tentunya di dalam proses penelitian itu ada yang namanya ideation atau identifikasi masalah, yakni adalah menentukan topik penelitian yang relevan dan bermanfaat. Kemudian kita melakukan literature review untuk menemukan gap gitu. Jadi apa nih yang kosong gitu ya, apa yang mau kita isi. Kita merencanakan penelitian apa saja yang mau kita lakukan. Kemudian mengajukan proposal. Nah, ini kalau perlu. Ada kegiatan-kegiatan yang mungkin kita bisa lakukan eh, tanpa proposal penelitian. Contohnya misalnya review artikel itu ya yang diperlukan pada dasarnya adalah waktu dan akses kepada jurnal-jurnal ya, gitu. Itu bahan paling minimum ya. Nah, kemudian pengumpulan data gitu ya. Apakah eksperimen, survei dan lain-lain. Kemudian pengolahan data tersebut, analisis dan menggunakan metode yang baku gitu ya, sesuai dengan bidang studi yang kita tekuni. Nah, setelah itu, setelah selesai, dapat kesimpulan, nah kita kemudian tuliskan dalam bentuk manuskrip, ya, dalam bentuk paper gitu ya. Nah, ada struktur umum dari paper ini adalah diantaranya yang pertama adalah kita biasanya paling depan ya, paling atas itu mulai dari abstrak, judul dan abstrak. Nah, judul dan abstrak ini sebenarnya bisa juga kadang kita tulis terakhir, gitu ya. Nah, kenapa? Karena judul itu adalah ya title, judul itu adalah sesuatu yang merefleksikan the entire paper, keseluruhan dari manuskrip Anda. Kalau saya pribadi, saya kadang-kadang menulis, oke, kita menulis dulu judul tentatif, tapi setelah paper itu semua selesai, itu justru prosesnya dibalikin. Paper selesai, kemudian saya buat abstrak, gitu ya, yang meringkas dari keseluruhan paper ini, yang kemudian dilanjutkan dengan kadang-kadang ada jurnal yang perlu, ya, itu menuliskan highlights, gitu ya. Jadi intinya ini apa? Hanya dalam 5 poin, 5 pointer. Jadi untuk paper ini apa? 1, 2, 3, 4, 5 pendek-pendek semua. Nah, jadi itu seolah-olah mini abstrak, begitu ya. Dan terakhir justru saya adalah menulis judul, merevisi judul saya, gitu ya. Jadi itu kadang saya tulis terakhir. Nah, kemudian konten dari papernya itu sendiri yang pertama adalah tentunya adalah pendahuluan atau introduction, ya, introduksi. Nah, introduction ini itu berisi mengenai latar belakang, tujuan, pertanyaan penelitian, ya. Jadi apa yang mendasari eh, penelitian ini latar belakangnya? Nah, kadang-kadang kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya global, gitu ya. Kemudian tujuannya apa dan apa sebenarnya yang ditanya. Anda ini mau ngapain di paper ini? Gitu ya. Itu adalah eh, latar belakang tujuan dan pertanyaan penelitian. Nah, kemudian lanjut dengan metodologi, langkah-langkah penelitian termasuk di dalamnya, ya, bakunya itu adalah contohnya Anda ini mau melakukan apa saja, ya, step by step dari ujung atas sampai selesai, datanya pakai di mana, ya, datanya pakai apa, sorry, datanya pakai apa saja, tulis, begitu sumbernya dari mana, dan kemudian di situ juga ada apa sih namanya, ada jika perlu Anda menjelaskan mengenai lokasi penelitian Anda di mana saja, gitu ya. Saya cukup sering melakukan riset yang berbasis lokasi spesifik, ya. Dan tentunya hasil-hasil yang didapat di research tersebut, kemudian harapannya nanti akan bisa dikaitkan atau digeneralisasi terhadap eh, apa namanya, terhadap kasus-kasus yang lebih umum.
Nah, di sini juga, nah, sekarang pertanyaannya di mana letaknya literatur review? Nah, ini umumnya literatur review itu ada di dua bagian ini, gitu ya. Sebenarnya kalau literatur review yang intensif itu Anda justru lakukannya itu di luar penelitian. Sorry, di luar penulisan. Ya, yakni adalah di penelitian pada saat eh, pencarian research gap, gitu ya. Itu justru itu yang intensif literatur review ada di situ. Nah, nanti kemudian masuk ini selama mana ada di introduction dan di metodologi umum, gitu ya. Dan nanti juga nanti ada lagi di eh, discussion atau pembahasan, ya. Pembahasan ini nanti mengaitkan dengan apa yang orang lain lakukan juga. Nah, kemudian tadi sudah pendahuluan metodologi. Nah, ini kemudian kita masuk ke hasil atau results. Nah, ini adalah menjelaskan dari hasil penelitian yang Anda sudah jelaskan di metodologi tadi, gitu ya. Jadi ini menjelaskan apa saja yang hasil-hasil penelitiannya, misalnya melakukan pemodelan, itu hasil modelnya apa saja. Biasanya di sini intensif kita menghasilkan grafik-grafik, ya, tabel-tabel, analisis dan lain-lainnya serta relevansi. Tapi belum dikaitkan ke dalam pembahasan atau discussion, gitu ya. Nah, baru nanti di bagian berikutnya itu kemudian masuk ke bagian pembahasan atau discussion section, ya. Nah, discussion section ini intinya kita meringkas atau mereferensi terhadap apa yang kita bahas tadi di bagian results, ya, temuan-temuannya apa saja, dikaitkan dengan dikaitkan dengan apa saja literatur review kita, apakah orang lain sudah melakukan hal yang sama atau sepakat dengan orang lain atau bahkan kita berseberangan. Kemudian nanti rekomendasi ke depannya apa saja. Nah, baru kemudian ditutup dengan eh, kesimpulan, ya. Kesimpulan tadi intinya dia menyimpulkan apa yang kita bahas dan ringkasan mengenai saran ke depannya apa saja, ya. Jadi di kesimpulan ini tidak boleh lagi ada hal baru yang dibahas, intinya hanya meringkas saja, menyimpulkan saja dari yang sudah dibahas. Nah, tentunya suatu artikel yang bagus itu ada yang namanya review dan revisi, ya. Jadi boleh nih kita klaim artikel ini bagus, terus kita submit. Tapi dalam peer review proses atau proses review oleh eh, peer, oleh rekan sejawat, ya, begitu, itu normally mereka akan menilai dan mengomentari apa yang kurang, apakah ini sudah masuk ke standar publikasi yang diinginkan suatu jurnal atau belum. Nah, itu ada prosesnya sendiri, ya, review and revision. Kemudian tentunya ini bergantung juga pada jenis-jenis jurnal yang eh, ada, gitu ya. Nah, jurnal-jurnal nanti kita bahas juga, ada jurnal-jurnal yang levelnya tertentu dan dia membutuhkan bidang-bidang tertentu juga, gitu. Jadi mungkin nggak bisa tuh, misalnya kita meneliti tentang banjir, gitu ya, tapi kita memasukkannya ke jurnal yang membahas mengenai virologi, gitu ya, ilmu virus. Nah, itu eh, tidak tepat, tidak masuk skopnya. Baik, kemudian itu mungkin untuk bagian pertama. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya di video berikutnya. See you.